Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Firmansyah, NPM 190120509. Saya dari kelompok 4 kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan usaha saya dan teman-teman, yaitu tas tote bag. Apa itu tas tote bag? Tote bag merupakan salah satu model tas jinjing yang berbentuk kotak dan dilengkapi dengan dua buah tali pegangan pada bagian atasnya. Pada awalnya, tote bag sendiri dianggap kurang sesuai untuk didefinisikan sebagai sebuah tas. Namun, pada perkembangan zaman, desain tote bag sendiri yang terkesan sederhana mulai diterima oleh semua kalangan masyarakat sebagai pelengkap gaya fashion yang praktis dan berkelas untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, untuk keunggulan produk: 1. Produk yang berkualitas. 2. Harga yang relatif murah dan terjangkau. Untuk tas tote bag kita yang polos itu start mulai dari harga 7.000 sampai 12.000. Terus untuk tas tote bag yang sablon itu harga start mulai dari 15.000 sampai 25.000, tergantung dari ukuran sablon itu sendiri. Terus 3. Tersedia banyak varian warna. 4. Desain sablon sesuai selera pembeli. 5. Tersedia 2 jenis sablon, yaitu DTF dan PNC. Untuk DTF sendiri yaitu direct transfer film. Biasanya digunakan untuk sablon yang memiliki banyak warna atau full color. Bisa juga diaplikasikan untuk beberapa produk tas tote bag. Terus untuk PNC, print and cut, biasanya digunakan untuk desain yang memiliki satu warna dan dapat diaplikasikan di beberapa produk tas tote bag tersebut. Terus untuk kualitas sablon tidak mudah pecah. Berikut ini kita memiliki contoh dari tas tote bag polos dan sablon. Ini untuk tas tote bag polos kita memiliki contoh. Terus untuk yang tote bag sablon, kita menggunakan sablon DTF, yaitu sablon tidak mudah pecah saat waktu dicuci. Selanjutnya untuk tempat produksi tas tote bag. Untuk tempat produksi tas tote bag kita melakukannya di UKM Penjahit, Jalan Patua, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, belakang Pengadilan Arjuna. Dikarenakan tempat dan fasilitas penunjang produksi sangat memadai serta biaya jahit yang sangat bersahabat. Saya Muhammad Agustian Prayogi akan menjelaskan tentang proses pembuatan tas tote bag. Yang pertama, tentukanlah ukuran tas tote bag kanvas yang hendak Anda buat. Setelah itu, Anda tentukan ukurannya. Anda bisa langsung mengukur dan memberi tanda dengan menggunakan pensil atau kapur jahit pada kain kanvas yang Anda telah siapkan. Ukuran tas tote bag kanvas sendiri antara lain yaitu tote bag kanvas kecil dengan ukuran 30 x 35 cm, tote bag kanvas sedang yaitu dengan ukuran 35 x 40 cm, tote bag kanvas besar yaitu dengan ukuran 60 x 50 cm. Yang kedua, setelah itu kemudian potonglah kain kanvas tersebut dengan ukuran yang Anda inginkan sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, kemudian mulailah menjahit dengan menyatukan 2 lembar kain kanvas tadi secara berhadapan. Jahitlah secara lurus dan sisakan satu sisi yang tidak dijahit. Akan lebih bagus jika setelah dijahit Anda obras sehingga serat-serat kanvas tidak mudah terurai. Yang keempat, setelah dijahit, baiklah badan tote bag hingga bagian baiknya lah yang berada di luar. Rapikan bagian atas tote bag dengan menjahitnya secara lurus. Yang kelima, selanjutnya jahitlah gantungan tas tote bag pada badan tote bag. Sebelumnya, Anda bisa menandai pada bagian mana gantungan tersebut dijahit dengan melipat bagian atas tas tote bag dalam 3 kali lipatan. Dan selesai. Kini Anda pun bisa berjalan-jalan dengan tas tote bag kanvas buatan sendiri.
Selanjutnya adalah proses pembuatan sablon. 1. Nyalakan mesin DTG dan tunggu hingga persiapan mesin tersebut selesai berjalan. 2. Buka desain sablon menggunakan komputer. Yang ketiga, siapkan tas tote bag polos yang akan disablon. 4. Letakkan tas tote bag pada mesin printer DTG tersebut. Yang kelima, letakkan tas tote bag beserta kertas sablon di atas mesin printer DTG. Yang keenam, pastikan mesin press sudah disiapkan pada saat proses cetak berlangsung sehingga tingkat panasnya sudah cukup. 7. Proses tas tote bag secukupnya hingga Anda rasa cukup. Yang ke-8, selesai. Letakkan dan diamkan tas tote bag guna memastikan sablon sudah benar-benar meresap. Ya, saya Muhammad Agustian Prayogi juga akan menjelaskan tentang kenapa alasannya memilih wirausaha tas tote bag. Yang pertama, kebutuhan sekunder. Yang kedua, mudah diterima di semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, pemasaran yang relatif mudah. Dan yang keempat, biaya produksi yang terjangkau. Baik, saya Peri Retno akan menjelaskan tentang tingkatan produk. Untuk core benefit kita, tas jinjing yang berbentuk kotak dan terbuka yang dilengkapi dengan 2 tali pegangan pada bagian atasnya. Basic produknya sebuah tas yang terbuat dari kain kanvas, benang jahit, dan sabun printing. Expected product tidak hanya sebagai fashion, tapi dapat difungsikan untuk membawa benda dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi selain buat gaya-gaya, tas kita juga biar dapat membantu kebutuhan kita. Misalkan mau masukkan apapun yang kita butuhkan itu bisa dengan mudah sekali. Untuk egg mounted product, desain yang menarik dengan berbagai macam permintaan pelanggan dan warna yang bermacam-macam. Jadi ada berbagai warna dan berbagai desain karakter, itu tinggal disesuaikan saja dengan keinginan pelanggan nantinya. Untuk target pemasaran kita melalui media sosial seperti Instagram. Jadi untuk berbagai macam koleksi warna dan gambar-gambar sablon akan kita posting di media Instagram. Selain itu kita juga menggunakan WhatsApp. Gunanya untuk apa? Antara mempermudah antara pembeli dan pelanggan untuk menyesuaikan keinginan yang di request. Kita juga menggunakan OLX, digunakan agar produk kita bisa ditinjau oleh masyarakat luas. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran, kita menggunakan strategi inside out atau dari dalam keluar, yaitu strategi yang digunakan dalam membuat bisnis di mana pertimbangan utama adalah sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi strategi yang kita gunakan untuk proses tas tote bag kami yaitu untuk menunjang produksi, maka kita menggunakan sumber modal yang digunakan dari anggota sendiri, dan proses produksi kita melakukannya secara bersama-sama atau berkelompok dengan tim kita. Kemudian untuk strategi on-site in, yaitu strategi yang digunakan dalam membuat bisnis atau merencanakan produk, di mana pertimbangan utamanya adalah melihat pasar. Jadi sebelum kepikiran untuk membuat tas tote bag, kita melihat dulu kira-kira di saat ini yang sedang hits itu apa, hingga pada akhirnya muncullah sebuah ide dan inovasi untuk produk tas tote bag kami ini. Jadi mulai dari menjual tas tote bag yang polos dengan lebih banyak varian warna, lalu ada tambahan proses desain yang update, keren dan mengikuti tren, sehingga membuat tas tote bag yang sebelumnya terlihat monoton saja itu menjadi memiliki nilai plus bagi kami penjual sendiri maupun konsumen. Jadi selain untuk kalangan muda bisa digunakan style, tapi selain itu juga bisa digunakan melihat dari fungsinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kesimpulan akan dibawakan oleh teman kami, Mas Bima Ajibuana. Terima kasih. Saya Bima Ajibuana. Di sini saya akan menjelaskan segmen utama target sasaran pelanggan kami, yakni
dari kalangan muda sampai kalangan dewasa. Karena apa? Karena tas tote bag ini sangat trendy dan kekinian, jadi bisa dipakai untuk semua kalangan masyarakat. Untuk jargonnya sendiri, kami memilih efektif memberikan kemudahan karena tas ini mudah sekali untuk dibawa kemana-mana dan cocok untuk dibuat dalam keadaan apapun. Untuk mereknya sendiri kita menamakan merek Fitdon. Fitdon itu kita ambil dari kata freedom, yakni kebebasan. Jadi semua kesuampen kami itu bebas untuk memberikan masukan melalui imajinasi mereka, yakni dengan gambar-gambar yang dibikin mereka sendiri. Alasan kami memilih merek tersebut yakni agar mudah diingat di semua kalangan masyarakat, dan kami menginginkan produk kami yang selalu menjadi nomor 1 di kalangan masyarakat, baik dari segi harga, kualitas, dan fungsi kegunaannya. Untuk kesimpulannya sendiri, agar tote bag kami terlihat menarik, kita dapat melayani dengan berbagai macam desain dan model sesuai dari permintaan konsumen kita, dan menyediakan berbagai macam model dan gambar, serta harga yang ramah di kantong untuk harga mudah sehingga dapat terjangkau di semua kalangan masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.